Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Dedelia. Jadi sekarang aku mau ngelanjutin mata kuliah pengantar agribisnis pertemuan 9 nih teman-teman. Wah, nggak kerasa ya kemarin udah UTS ya teman-teman, sekarang memasuki masa UAS nih. Oke, di pertemuan 9 kira-kira ada apa sih? Nah, jadi di pertemuan 9 ini kita membahas tentang pembiayaan agribisnis nih teman-teman, dari segi biaya ya. Nah, di sini pembiayaan sektor pertanian merupakan salah satu komponen penting dalam strategi revitalisasi pertanian. Sumber utama dana agribisnis adalah kekayaan bersih atau network perusahaan yang sering disebut juga modal sendiri. Nah, sumber dana dari agribisnis itu ada tiga. Yang pertama, investasi atau penanaman modal oleh para pemilik. Kemudian kedua, ada peminjaman. Kemudian dana yang berasal dari laba penyusutan. Peminjaman ini nanti ada prosesnya ya teman-teman, cara kita untuk meminjam ke bank itu kayak gimana. Terus dana yang berasal dari laba penyusutan. Nah, penyusutan itu bisa dihitung dari nilai sisa nanti. Jadi eh, barang-barang ada nggak sih investasi kita misalnya kayak kulkas gitu nanti nilai sisanya tuh berapa pada terakhir umur bisnis kita gitu. Misalnya umur bisnisnya 5 tahun. Nah, kita jual kulkas itu di tahun kelima. Nah, nilai sisanya berapa tuh kira-kira? Nah, itu nanti bisa untuk menghitung laba penyusutan. Terus, alasan meningkatkan sumber daya keuangan untuk memperluas, meningkatkan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, melakukan aktivitas bisnis tambahan ya teman-teman supaya ada income-nya juga ada tambahan. Terus, untuk menjaga atau meningkatkan likuiditas atau posisi kas perusahaan. Jadi, likuiditas itu cair ya, maksudnya tuh seberapa cepat kemampuan perusahaan itu untuk mencairkan uang gitu teman-teman. Terus, untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan tentunya. Nah, di sini ada modal asing dan ada modal sendiri nih, teman-teman. Nah, modal asing ini bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau modal asing, yaitu memperhatikan kepentingan kreditor, terus tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan, mempunyai beban bunga tetap, ya mungkin teman-teman di sini boleh eh, dibaca ya ininya, materinya, dan nanti lagi-lagi aku ingetin kalau yang mau materi lengkapnya itu ada di Sigma Course, jadi teman-teman DM aja IG-nya @sigmacourse. Oke teman-teman. Soalnya kalau video kayaknya kalau kebanyakan tuh eh mumet ya teman-teman. Nah, di sini udah ada, ini udah jelas banget perbedaannya modal asing dan modal sendiri. Tapi juga ini ada di ujian nih teman-teman, modal asing itu kayak gimana, modal sendiri itu kayak gimana. Nah, terus di sini, tadi kan sumber dana dari agribisnis itu ada tiga. Yang pertama investasi, kedua pinjaman, ketiga laba penyusutan. Nah, ini kita ceritanya mau minjem. Nah, ada penentuan jumlah pinjamannya nih. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu laba operasi pada tahun tersebut. Yang kedua penyusutan. Jadi, eh kalau kita mau minjam, pasti ditanya kemampuan kita untuk melunasi peminjaman itu seperti apa gitu kan. Supaya si bank ini bisa apa ya, bisa percaya kalau kita itu bisa melunasi loh gitu pinjamannya. Nah, dilihat dari laba operasi kita nih. Kira-kira mendukung nggak sih gitu untuk melunasi pinjaman gitu. Terus penyusutan yang tadi dari nilai sisa. Nah, terus beberapa alat lain yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman ya, anggaran kas. Karena dari kas itu kita tahu kayak eh, apa ya, cash flow, teman-teman. Jadi arus kas masuk dan keluarnya itu jelas gitu ya, teman-teman. Terus laporan keuangannya juga. Jadi bisa dilihat dari situ. Jadi kemampuan kita tuh untuk melunasi pinjaman bisa dilihat dari anggaran kas itu ya. Sehat nggak sih ini laporan keuangannya gitu? Mampu nggak sih kita melunasi pinjaman gitu, teman-teman? Nah, di sini ada prosedur peminjaman ya. Yang pertama pastinya mengajukan atau pendaftaran, mungkin isi-isi berkas ya, teman-teman. Dan yang kedua kita diperiksa dulu nih berkas-berkas pengajuannya. Periksa bener nggak, sesuai nggak, ada yang salah nggak gitu kan. Terus yang ketiga dan empat, keputusan. Nah, keputusannya kalau diterima, ya kita langsung ke realisasi. Tapi kalau nggak diterima, ya udah.
cukup sampai di sini, wassalamualaikum gitu kalau nggak diterima. Nah, jadi misalnya kita diterima ya, nah langsung direalisasikan. Nah, kita juga ada pembinaan dan pengawasan. Jadi, teman-teman dalam melaporkan keuangan itu nanti diawasi gitu. Ini bener nggak sih keuangannya dipakai untuk modal usaha kayak gitu. Terus usahanya berjalan dengan baik nggak nih? Profitnya ada nggak sih gitu teman-teman. Jadi itu diawasin. Nah, baru selanjutnya terakhir pelunasan kreditnya. Nah, di sini untuk pelunasan kredit, pemberian dan pelunasan kredit menggunakan pedoman 3R, yaitu Return, Repayment Capacity, dan Risk Bearing Ability. Nah, untuk return yaitu penilaian penghasilan. Apakah usaha yang akan dibiayai nih, usaha kita nih yang mau dikasih pinjam uang, benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil atau enggak sih? Kayak eh, dari pengalaman, kemampuan, dan pemasaran, dan aspek lainnya itu memberikan hasil nggak nih gitu. Jadi jangan kayak usaha yang nggak ada hasil, kita minta dibiayain. Nah itu nggak bisa. Jadi lihat usaha kita tuh ada hasilnya nggak nih kira-kira gitu. Itu untuk return. Nah, untuk repayment capacity, yaitu penilaian kesanggupan membayar kredit ya. Apakah nih nasabah nih punya kemampuan untuk mengembalikan uang nggak sih? Nah, di sini itu dilihat dari segi aliran kas tadi, aliran kas, terus keuntungannya tadi, profitnya yang akan diperoleh itu seperti apa, terus watak yang dimiliki oleh nasabah. Nah, jadi di sini juga nanti kelihatan ya karakter orang yang mau minjem uang itu seperti apa, bisa dilihat kalau misalnya kalau udah kelihatan kayak kayaknya nggak bagus nih orangnya gitu, nggak komitmen, nggak percaya diri untuk melunasi utang. Nah, bisa jadi ditolak untuk peminjaman gitu ya, teman-teman. Nah, itu untuk repayment capacity. Nah, untuk risk bearing ability. Nah, ini adalah penilaian kemampuan untuk menutup resiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet. Jadi, eh, ada jaminannya gitu. Misalnya kalau kita dalam membayar kredit itu macet atau ada kendala, nah kira-kira apa nih kemampuan yang bisa nutupin resiko tersebut gitu. Jadi mungkin adanya jaminan gitu ya teman-teman. Nah itu dia dan menggunakan prinsip 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan conditions. Oke lanjut. Sumber-sumber keuangan eksternal di sini ada dari luar ya berarti teman-teman ada bank komersial, pinjaman dengan jaminan piutang usaha, bukti penerimaan gudang, perusahaan asuransi sampai dengan wesel bayar. Oke. Nah, sekarang di sini ada sumber-sumber keuangan internalnya, ada modal ekuitas, ada saham biasa, ada saham preferen, dan ada penyusutan. Penyusutan yang tadi diambil dari nilai sisa. Oke. Nah, saham preferen itu saham istimewa ya teman-teman, yang pastinya dia didahulukan nih untuk saham preferen, diprioritaskan. Nah, terus permasalahan dalam pembiayaan agribisnis. Minimnya informasi dan buruknya komunikasi antara sektor pertanian dan lembaga keuangan. Jadi, mungkin informasi-informasi dari sektor pertanian ke lembaga keuangan itu masih apa ya, masih miskomunikasi gitu. Jadi kadang kendalanya di situ. Mungkin si petani ini juga kurang mengerti bagaimana caranya meyakinkan lembaga keuangan supaya bisnisnya itu dapat didanai gitu. Karena dari petani kan kadang juga informasinya kurang ya, kayak kurang meyakinkan gitu. Terus, para pelaku bisnis sektor pertanian umumnya kurang aktif untuk menyampaikan peluang bisnis dan prospektif usaha pertanian kepada pelaku usaha di sektor lain, terutama kepada lembaga pembiayaan. Nah, jadi kan tadi syaratnya itu apa ya, kayak dilihat ini tuh eh, usaha yang mau dia biayain itu berpeluang nggak sih, membuahkan hasil nggak sih, memberikan hasil nggak sih? Nah, di sini tuh para pelaku bisnis sektor pertanian itu kurang bisa menyampaikan peluang bisnis tersebut. Jadi kayak ya itu lagi kurang yakin ya dari lembaga pembiayaannya. Nah, terus perhatian sektor perbankan masih terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar. Nah, mungkin karena udah luas, udah modern, udah besar perkebunan sektor pertaniannya, ya mereka ya lebih bisa meyakinkan untuk mengajukan pembiayaan gitu, ya, mengajukan peminjaman karena ya itu komunikasinya udah bagus, udah informasinya banyak gitu. Jadi dari perbankannya
percaya dan yakin kalau usaha tersebut dapat dibiayai kayak gitu teman-teman. Udah deh, kita lanjut ke soal teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke latihan soal ya. Mari kita cek latihan soalnya. Latihan soal pertemuan 9. Nah, di sini yang pertama. Ada dua tipe modal, yaitu modal asing dan modal sendiri. Nah, tadi ada di PPT ya. Berkepentingan terhadap kesinambungan, kelancaran, dan keselamatan perusahaan adalah karakteristik dari modal asing. Nah, ini salah teman-teman, karena kalau modal asing itu nggak kepentingannya bukan untuk perusahaan, tapi untuk kreditor gitu. Jadi kalau untuk perusahaan itu adalah modal sendiri. Berarti di sini jawabannya salah. Lanjut. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu ada juga tadi di PPT, yaitu laba operasi pada tahun berjalan dan penyusutan. Yang C ya teman-teman. Kalau yang A itu untuk ini eh, pendaftaran pinjaman. Jadi dilihat dulu latar belakang perusahaannya apa. Terus yang B modal perusahaan juga, jumlah bunga dan investasi itu bukan untuk melunasi pinjaman. Jadi jawabannya yang C. Nah, di sini prosedur pengajuan peminjaman dalam pembiayaan agribisnis adalah, tadi juga ada di PPT, yang pertama pastinya kita harus mengajukan berkas-berkasnya ya teman-teman atau pendaftarannya. Dan yang kedua diperiksa, terus baru ada keputusan, setelah ada keputusan baru realisasi. Dan baru nanti ada pengawasan dan pembinaan, serta yang terakhir ada pelunasan kredit. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut. Nah, di sini untuk pemberian dan pelunasan kredit menggunakan prinsip 5C di bawah ini, kecuali oke 5C ada karakter, ada kapital, ada capacity, ada yang nggak ada itu cost ya teman-teman. Untuk 5C ini tadi juga ada di PPT. Lanjut soal terakhir, modal dari sumber internal adalah modal yang berasal dan dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Modal internal di dalam suatu perusahaan adalah, kalau yang obligasi itu eksternal, surat hutang itu eksternal, wesel bayar itu eksternal, dan yang internal adalah modal ekuitas. Nah, modal internal itu apa aja tadi? Ada modal ekuitas, ada saham biasa, ada saham preferen, dan ada penyusutan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yaitu modal ekuitas. Oke, udah habis nih teman-teman slide-nya. Udah berakhir juga sesi latihan soalnya. Yang mau soal-soal, yang mau PPT, boleh banget langsung DM di Instagram @sigmacourse. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.